Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin. NPM saya 19106311709198. Di sini saya akan menjelaskan UAS yang sudah diberikan oleh Pak Arif Salehuddin MKom dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Langsung saja ke materinya. Nah, di sini tuh disuruh menjelaskan aplikasi perkantoran, aplikasi multimedia, aplikasi internet, dan browser. Langsung saja ke penjelasannya. Aplikasi perkantoran. Nama aplikasi MS Office. Kelebihan, tampilan UI yang sederhana tapi tetap elegan. Kelebihan kedua, dapat langsung mentranslate dokumen. Kelebihan ketiga, shareability file mudah digunakan. Saya mungkin akan menjelaskan hanya 3 atau 2 kelebihan saja. Kekurangan, aplikasi terbayar yang tergolong cukup mahal. Kekurangannya itu untuk aplikasi MS Office. Fungsinya itu digunakan dalam lingkungan perkantoran atau bisnis seperti Word, processing, spreadsheet, manajemen database, dan email, dan lain sebagainya. Lanjut ke aplikasi kedua, yaitu LibreOffice. LibreOffice kelebihannya itu merupakan aplikasi Office yang gratis. Kedua, memiliki fitur dan fungsi yang sama dengan Microsoft Office. Ketiga, bisa digunakan untuk membuka dokumen yang menggunakan format Microsoft Office. Kekurangannya, bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office, terdapat beberapa letak, tombol, dan fungsi yang berbeda dengan Microsoft Office sehingga Anda perlu sedikit penyesuaian dalam menggunakannya. Fungsinya itu digunakan untuk memudahkan pekerjaan perkantoran tanpa melakukan sebuah pengkodean atau coding dengan berbahasa pemrograman terlebih dahulu. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu aplikasi OpenOffice. Kelebihannya itu tersedia source code. Kedua, berjalan pada banyak platform. Ketiga, compatible dengan format MS Office dan format Office lainnya. Lalu kekurangannya itu tidak mampu membuka file di Office Word dengan baik. Kedua, verifikasi komputer yang dibutuhkan tergolong cukup tinggi. Ketiga, OpenOffice berguna untuk melakukan ini tuh fungsinya. OpenOffice itu berguna untuk melakukan pengolahan data-data perkantoran dalam format teks, tabel, formula, diagram, presentasi, dan basis data yang kesemuanya itu dilakukan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan dalam paket OpenOffice. Lanjut ke pembahasan aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia ini saya menuliskan nama aplikasi yang pertama itu Winamp. Kelebihannya itu Winamp memiliki fitur dynamic song rekomendasi playlist yang memungkinkan kita untuk memutar lagu yang sama di perpustakaan atau library untuk melacak lagu tertentu. Kelebihan kedua, Winamp memiliki fitur multi-channel surround dukungan MP3. Kekurangannya Winamp itu, Winamp tidak memungkinkan tingkat volume suara yang akan disesuaikan agar semua lagu yang kira-kira sebagai physical autis dengan volume yang sama, karena Winamp tidak men-scan lagu untuk mendapatkan data yang di volume. Fungsinya Winamp adalah sebuah freeware gratis yang mempunyai fungsi dasar untuk memutar musik dan video. Lanjut ke yang kedua, yaitu aplikasi Windows Media. Kelebihannya itu dapat memutar hampir semua format file audio atau video. Yang kedua, mempunyai tampilan yang simple. Yang ketiga, mempunyai filter playlist. Yang keempat, itu gratis. Kekurangannya itu tidak
compatible dengan file 3GP, namun bukan berarti tidak bisa memutar file 3GP. Kekurangannya pengaturan untuk musik maupun video usai memori yang tidak cukup besar. Fungsinya itu mengcrypting CD audio ke format WMA, mengorganis file multimedia, media library, permutaran web radio, pemutaran CD MP3 dan DVD. Lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi VLC Media Player. Kelebihannya itu kelengkapan kode yang dimiliki. Dengan kata lain, VLC dapat memutar hampir seluruh jenis berkas audio maupun video yang ada. Yang kedua, RIP DVD. Yang ketiga, merekam video. Yang keempat, memainkan file RAR. Kekurangannya itu tingkat keamanan yang rentan. Fungsinya itu permutaran berkas multimedia ini dilengkapi dengan beragam fitur tambahan seperti kemampuan subtitle, tag format, konversi, filter, skin, dapat dioperasikan melalui berbagai interface tersedia dalam bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Bahkan program ini juga bisa dijadikan sebagai server untuk membutuhkan streaming di jaringan lokal dan internet. Lanjut ke aplikasi internet browser. Aplikasi internet browser ini yang pertama saya ambil itu Google Chrome. Kelebihan Google Chrome itu desain yang minimalis, proses loading tab terpisah, integrasi dengan layanan Google, mempermudah pencarian. Nah, kekurangan Google Chrome ini usai geram yang berlebihan, penerjemahan bahasa yang masih kurang baik, beberapa bugs yang bisa mengganggu pengalaman surfing internet. Nah, fungsinya Google Chrome ini untuk surfing website membutuhkan berkirim email, layanan sosial media, search engine, dan lain-lain. Membuka beberapa bentuk file di dalam browser seperti di PDF, dokumen, dan lain-lain. Nah, aplikasi yang kedua itu yaitu Firefox. Firefox ini kelebihannya berkembang pesat, keamanan browser lebih ampuh dibandingkan dengan browser yang lain, memiliki beragam add-on yang banyak dan terus dikembangkan oleh pemilik dan para pengembang di seluruh dunia. Kekurangannya Firefox ini waktu yang lama saat menjalankan program pertama kali. Adanya kebutuhan terhadap add-on agar dapat berfungsi optimal. Nah, fungsinya Firefox ini untuk membuat pengguna web browser agar dapat mengakses internet dan memperoleh berbagai macam informasi di dalamnya. Lanjut ke yang tiga, yaitu Microsoft Edge. Microsoft Edge ini kelebihannya WebNote as Reading Tools, terintegrasi dengan layanan atau software Microsoft, terus Set Acid Table. Terus kekurangannya ini belum kompatibel dengan Internet Download Manager dan semacamnya, tidak bisa copy URL file hasil download, tergolong lebih lambat dibandingkan dengan Google Chrome. Fungsinya Microsoft Edge ini untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu Internet Explorer. Kelebihannya itu memiliki banyak fitur yang membantunya meningkatkan kenyamanan dalam melakukan browsing. Salah satu web browser senior yang sudah banyak dikenal user, otomatis terinstall bagi user yang menggunakan sistem operasi Windows. Kekurangannya Internet Explorer ini membutuhkan resource yang besar. Terus saat melakukan start awal dan table baru terasa berat dan lambat, terkadang tidak responsif dan tidak mendukung script tertentu. Fungsinya ini sebagai web browser untuk menjajah internet. Begitu saja penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, Maulana Fiqil Akumitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, Tun sia aing gusan sia go. Geus ya Robi bil wae.